warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Widarwanto Tiki dalam episode tips tentang bagaimana cara memilih perkutut Om Yuk. Jumpa lagi dengan saya di channel Widarwanto Tiki. Apa kabar semuanya teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman sekalian senantiasa dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam keadaan sehat-sehat ya. Mudah-mudahan di musim pandemi ini kita semua terjaga olehnya. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tips ya. Tips ini saya angkat sebagai tema video saya kali ini karena dari beberapa kawan-kawan yang menyimak video saya, ada yang bertanya bagaimana sih cara kita memilih seekor perkutut yang dianggap layak untuk dipelihara, dalam tanda kutip selaras dengan pemiliknya. Oke, sebelum saya berbicara terkait hal tersebut, saya ingin memberikan sedikit prolog tentang sebuah kisah. Di masyarakat Jawa, memelihara seekor perkutut atau beberapa ekor perkutut itu kebanyakan sebagai pendamping dari sebuah pusaka atau keris ya. Tapi tidak menutup kemungkinan banyak generasi-generasi sekarang yang meneruskan budaya para leluhur mereka itu tanpa embel-embel tertentu ya. Mereka murni ingin memelihara seekor burung tanpa ada maksud dan tujuan tertentu. Tapi di sebagian masyarakat Jawa yang lain, ketika memelihara burung perkutut, banyak yang punya maksud dan tujuan lain yang diambil dari sisi mistisnya tentunya. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tips bagaimana sih memilih perkutut ini dari sisi-sisi yang sedikit-sedikit berbau mistis gitu. Oke, jadi gini teman-teman, kita semua sebagai manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dibekali dengan insting atau sebuah rasa. Sebagaimana halnya teman-teman ketika berjalan pada sebuah tempat ya, yang mana tempat itu sudah terkenal katakanlah angker itu, pasti teman-teman itu punya insting atau rasa yang tidak nyaman. Ada rasa was-was, ada rasa berdebar di jantung dan sebagainya. Jadi tubuh manusia itu, tubuh kita itu akan responsif terhadap energi-energi yang memang kontra dengan energi kita. Nah, dasar inilah yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua sebagai awalan untuk memilih seekor perkutut sebagai piaraan kita di rumah ya. Jadi ketika kita memilih seekor perkutut, kita lihat perkutut tersebut, kita tatap mata perkutut tersebut, kita resapi rasa kita ya, kita deteksi dengan rasa kita. Adakah rasa-rasa yang seperti itu di dalam diri kita? Ketika kita melihatnya itu merasa takut, merasa was-was dan sebagainya, jangan diteruskan. Berarti energi pada seekor perkutut tersebut tidak kontras dengan, tidak selaras dengan energi yang ada pada diri kita. Ibaratnya berbenturan. Kalaupun di kemudian hari kok terdeteksi bahwa memang perkutut yang ketika kita lihat itu positif energinya, berarti pada diri kita ini terdapat energi-energi negatif yang perlu kita buang ya. Dan sebaliknya, ketika di kemudian hari perkutut yang tadinya kita lihat itu membuat kita deg-degan, was-was dan sebagainya itu adalah memang benar-benar berenergi negatif, berarti diri kita ini sudah punya cas-casan energi yang positif, dan ini perlu kita jaga dan kita pelihara. Nah, kenapa perkutut bisa memiliki energi yang sedemikian rupa? Ya, di masyarakat Jawa itu ketika seseorang memelihara perkutut ya, secara otomatis nanti ketika dulu-dulu para pendahulunya itu
memiliki sebuah energi ya. Pada pelajaran ilmu fisika itu kan energi itu tidak mengalami kematian, karena energi ini sehingga energi ini akan langgeng gitu. Ketika para pendahulu kita, leluhur kita dulu itu sudah meninggal dunia, energinya ini masih tetap hidup gitu. Dan ketika beliau-beliau itu punya sebuah keilmuan, maka energi tersebut akan mencari tuan lagi yang mempunyai kemiripan baik sifat maupun karakter dengan pemilik aslinya. Sehingga dengan kondisi seperti itulah sang energi tidak menutup kemungkinan akan mencari anak cucu dari sang leluhur tadi yang mempunyai kemiripan sifat, karakter, atau kesehariannya itu mirip dan sama. Nah, bagaimana cara dia mendekat ke anak cucu dari sang pemilik energi yang asli tadi? Ya, salah satunya adalah ikut atau bersemayam pada sang perkutut. Nah, itulah cara masyarakat Jawa menghormati para leluhurnya. Jadi, kalaupun mereka itu memelihara perkutut, secara otomatis ketika para leluhurnya itu punya sebuah energi yang memang energi tersebut itu positif dan memang lebih atau beda dengan para umumnya manusia, maka energi tersebut akan mencari keturunan meskipun sudah sampai yang kesekian kalinya. Dan salah satu cara mereka mendekat pada anak cucunya adalah dengan bersemayam dalam seekor perkutut. Dan ini juga berlaku pada bilah-bilah pusaka yang lain. Karena apa? Katakanlah seorang leluhur ini dulunya katakanlah seorang kesatria yang mempunyai senjata atau apa itu, dan senjatanya ini tiba-tiba hilang musnah ya ketika sang pemiliknya meninggal dunia. Nah, hilang musnah ini bukan berarti hilang untuk selama-lamanya ya, akan tetapi energi dari sang pusaka ini pun akan mencari tokoh atau sosok majikan baru yang bisa disinyalir adalah keturunan dari sang pemilik pusaka yang pertama kali. Jadi itu sementara tips dari saya, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat pada teman-teman semua agar ketika memilih seekor perkutut tidak terlalu tergesa-gesa dan tentunya akan terjerumus kepada salah pilih ya. Semua kejadian yang terjadi di atas bumi ini atas kehendak dan ridha Allah Subhanahu wa taala ya. Akan tetapi kita manusia hidup di atas dunia juga pun akan masuk ke dalam sebuah hukum sebab akibat. Jadi tidak akan ada asap tanpa ada api. Maka berhati-hati adalah jalan yang paling aman untuk menuju keselamatan. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.